inilah produk dari keripik Rabar yang asli dilakukan atau asli dari Konawe gitu. Dikerjakan di Konawe. Asli dari Kabupaten Konawe. Tapi jadi ini saya lihat di Kota Kendari juga banyak, bahkan di provinsi lain. Iya. Bahkan jadi keripik kita ini bukan hanya di Kabupaten Konawe penjualannya, tetapi di kota-kota lain ada seperti Kendari, Kolaka Utara, Palopo, Konut, Bau-Bau, Buton, Raha, menyeberang, Makassar, bahkan ini sudah keluar Jawa juga. Dan yang paling ikonik adalah bahwa di keripik kita itu terdapat hadiah. Iya, hadiah uang. Ini yang menarik. Iya, menarik. Ada kayak yang ada isinya di sini. Saya lihat memang baru kami ya. Sebenarnya kalau di UMKM ya, kalau keripik pisang, khusus keripik pisang itu baru di Rabar yang menyajikan ada hadiah. Bahkan ratusan ribu bahkan jutaan ya. Kita punya banyak outlet di sini ada Indomaret, ada Alfamidi, ada banyak toko-toko. Coba dibukakan ruang lah untuk teman-teman di UMKM. Untuk UMKM ya. Ya ruang, dikasih kesempatan untuk untuk menjual produknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Bertemu lagi dengan saya Esti Imastasia di Onggano Podcast hari ini di episode ke-12 dengan tema UMKM dalam mewujudkan ekonomi yang mandiri. UMKM merupakan singkatan dari usaha mikro, kecil dan menengah, merupakan usaha produktif yang dikelola perorangan maupun badan usaha. Tapi jangan salah, meskipun dalam kategori kecil, UMKM ini sangat berperan dalam pembangunan ekonomi. Hari ini kita kedatangan tamu, salah satu penggiat UMKM di Kabupaten Konawe, yaitu dengan produknya Rabar. Halo, assalamualaikum. Halo, waalaikumsalam. Apa kabar hari ini? Luar biasa. Oke, berdua. Berdua. Dengan Bapak Rahmat saya SH sendiri dengan partnernya Bapak Ali Akbar ya. Oke, mungkin untuk pertama boleh perkenalkan diri dulu deh ke pemirsa Onggano Podcast. Baik ya, nama saya Rahmat R. Saya seorang pengacara juga. Saya beralamatkan di Kabupaten Konawe, Jalan Sabandara, tepatnya di samping Polsek Unaaha. Ya, saya adalah pemilik dari brand keripik Rabar yang sebagaimana ada di depan kita. Oke. Kemudian partnernya Bapak Ali Akbar, yuk silakan perkenalan. Siapa tahu ada yang mengenal lebih dekat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ali Akbar. Jadi saya partner Pak Rahmat ini. Dan saya juga selain di kantor pengacara juga jadi dosen juga. Jadi alhamdulillah kami kerjasama dalam mengembangkan UMKM ini. Terima kasih. Ya, ini ternyata menariknya kedua bapak-bapak ini adalah profesinya seorang pengacara. Saya sendiri pengacara. Kalau bapak ini dia seorang dosen. Oh, dosen. Oke. Langsung terjun di dunia UMKM ya, Pak. Oke, kita ngobrol-ngobrol nih, Pak, yang santai saja. Lebih senang dipanggil bapak pengacara ini atau bapak owner? Atau kakak? Kanda. Bro juga bisa. Yang nyamannya saja yang mana? Oke, pertanyaan pertama deh. Awal mula terjun di dunia bisnis ini bagaimana sih, Pak? Awal mula ya? Iya. Kan notabene-nya sebagai pengacara tadinya. Jadi sebenarnya ya, saya itu hidup atau besar dan tumbuh itu di kalangan pembisnis ya. Orang tua saya memang pure-nya pembisnis, hanya bergeraknya di bidang perkayuan waktu itu, mobiler. Kayu. Tapi sebelum terjun di dunia mobiler, awalnya saya punya orang tua itu adalah penjahit pertama di Kabupaten Konawe. Ya, jadi mungkin kalau PNS yang sudah umuran lama mungkin sekarang sudah pensiun ya. Tahun 80-an itu pasti kenal dengan penjahit Rahayu waktu itu. Penjahit Rahayu.
merasa belum lahir. Belum lahir, saya juga belum lahir waktu itu. Nah, menjadi seorang pengacara adalah sebuah pilihan sebenarnya ya, tetapi tidak mematahkan semangat saya untuk terjun di dunia bisnis seperti yang ada sekarang ini. Karena memang jiwa saya juga nggak lepas dari itu ya, saya tumbuh dan berkembang di wilayah itu. Dari kecil ya? Dari kecil ya. Semenjak kuliah saat itu di S1 Hukum, saya juga sering mengikuti beberapa kegiatan-kegiatan pelatihan-pelatihan ya yang memang rujukannya di pengembangan produktivitas UMKM. Saat itu diadakan oleh BPP Kendari yang membawahi 10 provinsi saat itu. Jadi saya banyak belajar tentang pengembangan UMKM itu sendiri, bagaimana cara untuk memulainya, kemudian bagaimana cara kita menghandle permodalan, dan bagaimana cara efisiensi untuk meningkatkan UMKM itu sendiri. Itu poin pentingnya. Nah, dengan jiwa yang besar kemudian tekad untuk memulai suatu usaha, ya itu yang saya miliki sehingga ada di titik sekarang. Karena saya yakin dan percaya ya teman-teman bahwa ketika kita memiliki tekad, keberanian, maka itu akan terwujud. Ya, saya ciptakan atau saya lahir ini dengan brand keripik Rabar yang sebagaimana ada di depan kita semua. Karena kenapa? Bahwa UMKM itu sangat memberikan suatu dampak yang sangat besar bagi kita semua ya, pada umumnya ya, untuk menunjang perekonomian. Karena kenapa? Di samping income atau pemasukan itu bisa kita dapatkan per hari, per minggu, bahkan per bulan, kita juga bisa membuka lapangan kerja. Ya, itu yang sangat membanggakan untuk diri saya sendiri ya, bahwa bisa memberikan suatu lapangan pekerjaan buat orang-orang. Orang-orang sekitar. Itu ya. Bermanfaat lah untuk orang-orang di sekitar. Itulah sebenarnya latar belakang atau histori kenapa saya membuka UMKM ini dan mengembangkannya. Kalau Pak Ali gimana? Awalnya gimana ini? Sebenarnya saya ini aslinya sarjananya pertanian. Oh, pertanian. Saya S1-nya pertanian, terus S2-nya malah ekonomi. Terus S3-nya malah pertanian tapi ke agribisnis juga. Terus saya lagi S1-nya sama hukum juga. Banyak detailnya. Banyak ternyata. Agak akademisi. Banyak. Ya, akademisi. Ya. Terus awal pulang sebenarnya 2000 saya kebetulan kuliahnya di Semarang. S2-nya awal pulang itu 2014 ya teman. Ya. 2014 saya ketemu beliau ini. Jadi dari sini kita sudah terjalin komunikasi ini. Awalnya tidak ada rencana seperti ini awalnya. Jadi terus berilah kantor ini, kita namakan kantor pengacara Rabar Sultra. Oh, iya. Rabar sendiri itu artinya Rahmat dan Ali Akbar. Oh, ya disingkatan namanya. Singkatan dari nama. Jadi Rabar. Terus jalan berapa tahun jalan. Terus Rahmat punya ide, bagaimana kalau kita jualan lah berproduk. Jadi bekal ilmu ekonomi saya, jadi saya pikirkan produk apa yang sebenarnya banyak bahan bakunya di Konawe. Terus ya, jadi yang kita mudah juga didapat. mudah dapat, terus yang mudah kita kerjakan. Nah, awal tahun 2000 berapa? Kalau tidak salah ingat 2000. Awalnya di 2021. 21 ya. Kebetulan ada teman kantor juga, ada sekretaris namanya Rina. Nah, dia dulunya memang awalnya juga punya bisnis keripik awalnya. Jadi dari situ kami belajar buat keripik ini. Seperti itu. Jadi dari situ sudah mulai, kebetulan alhamdulillah dapat backup juga dari saat itu Kadis Koperasi ya. Sering kasih pelatihan Pak Jahyudin pada saat itu. Oh iya, Pak Jahyudin. Iya. Nah, dari situ kita alhamdulillah sampai sekarang. Saya kira sampai sekarang. Dan kalau mau dilihat produknya ini sudah mulai berkembang dengan bagus. Alhamdulillah berkembang. Kemudian ini strategi Anda dalam menjalankan bisnis ini bagaimana sih strateginya? Sebenarnya sih mengenai tentang strategi tidak begitu
tidak begitu lazim, tidak begitu sulit ya untuk dipraktekkan oleh pelaku-pelaku UMKM pada umumnya ya. Saya hanya menggunakan trik media sosial sebenarnya ya, trik media sosial. Kemudian saya juga mendatangi outlet ya. Jadi langsung ya. Jadi kita itu membentuk tim ya. Saya membentuk tim. Jadi ada tim produksi, kemudian ada tim pemasaran, kemudian ada tim promosi. Ya, kemudian itulah kita kerjasama untuk memperkenalkan dan menjual produk kami. Bahwa inilah produk dari keripik Rabar yang asli dilakukan atau asli dari Konawe gitu, dikerjakan di Konawe. Asli dari Kabupaten Konawe. Tapi jadi ini saya lihat di Kota Kendari juga banyak, ada. bahkan di provinsi lain. Iya. Bahkan jadi keripik kita ini bukan hanya di Kabupaten Konawe penjualannya, tetapi di kota-kota lain ada seperti Kendari, Kolaka Utara, Palopo, Konut, Bau-Bau, Butong, Raha, menyeberang, Makassar, bahkan ini sudah keluar Jawa juga. Di Jawa. Hanya memang permintaannya masih belum terlalu meledak seperti di lokal sini ya. Kemudian ini deh tantangan yang dihadapi dalam menjalankan bisnis ini. Mungkin Pak Ali. Kalau tantangan sendiri sebenarnya yang paling susah di produk ini sebenarnya kemasan. Iya, kemasan. Kalau itu kita pesannya itu sampai inden biasa bulanan baru datang. Iya, karena ini saya lihat kemasannya nih. Jadi awalnya kemasannya ini sendiri enggak seperti ini. Oh iya. Awalnya sendiri kemasannya itu biasa aja. Biasa seperti keripik pada umumnya plastik, ya. Plastik tembus pandang begitu. Terus dari memang kalau kita kaji dari sisi pemasaran kurang menarik. Sehingga terkait dengan strategi tadi itu ya kita coba mencoba membuat kemasan. Jadi kemasan ini terus kita coba luncurkan bagaimana, alhamdulillah ya responnya konsumen juga baik. Terus selanjutnya kalau tantangan sendiri biasanya kalau kita ada musim-musim tertentu biasanya pisang itu kurang. Biasanya. Tapi alhamdulillah karena sekarang sudah banyak supplier. Dulu di awal-awal itu agak susah. Biasa karena kita produksinya juga tidak banyak, itu sekarang karena banyak jadi ya agak susah karena musim-musim tertentu biasanya. Tapi alhamdulillah sudah bisa. Tapi tantangan itu di bahan baku. Tapi biasanya kalau pisang ini dari Konawe sendiri. Iya, Konawe. Kebanyakan Konawe, di luar juga ada. Banyak pisang di Konawe ternyata. Dan saya lihat ini kayaknya bukan hanya keripik pisang ya Pak, ada yang lain-lain juga. Kalau varian rasanya sendiri ada 7. Oh, dari varian rasa. Jadi kebetulan alhamdulillah karena kami juga kehabisan stok. Owner pun membeli kayaknya ini. Sebenarnya varian rasanya dia ada 7. Ada rasa banyak. Manis, rasa jagung. Jadi tadi ini pada saat mau ke sini karena di tempat produksi kita itu lagi kosong sudah habis, sudah terjual karena minggu lalu kita produksi di 2000 pieces. Tapi ya sudah habis terbagikan terbagi oleh karena kita itu ada ketua marketingnya kita Bapak Asran. Bapak Asran kemudian juga diikut sertakan dengan Bapak Helmi. Jadi mereka itu adalah bagian pemasaran yang membagi. Jadi tadi waktu ini mau ke sini ya kita beli ini. Kita singgah beli di toko 59 Unaha. Cocok saya bilang tadi ini ownernya membeli. Kita membeli di toko 59. Kehabisan stok. Betul. Alhamdulillah. Terus ini kalau menurut Bapak kunci keberhasilan dari UMKM itu sendiri apa sih Pak? Kunci keberhasilan adalah satu, berani dan konsisten. Oke. Bisa mungkin ditambahkan dengan meningkatkan kualitas itu. Jadi ketiga unsur ini yang kami pegang teguh sebagai bekal bahwa ketika kita mau bersungguh-sungguh mengembangkan UMKM maka ketiga ini harus dipegang teguh dan dipraktekkan dalam dunia bisnis UMKM itu sendiri. Yang pertama adalah bersungguh-sungguh, artinya kalau kita bersungguh-sungguh untuk terjun ke suatu bisnis, terutama ini UMKM ya,
Saya yakin bahwa apa yang kita miliki, kemampuan yang kita miliki itu memang akan tercurah sepenuh hati ya, enggak setengah-setengah. Kemudian adalah konsisten. Konsisten adalah suatu tindakan yang harus memang kita lakukan dalam pengembangan atau meningkatkan laju perkembangan UMKM itu sendiri ya. Karena kalau kita konsisten artinya kita lakukan secara terus-menerus. Karena kenapa? Ada beberapa UMKM itu timbul tenggelam. Ya, ada yang musiman itu. Ada yang musiman. Tiba-tiba musiman. Ada, tiba-tiba hilang. Ya. Sesuai mood. Iya, saya paham dengan kondisi itu bahwa memang ada suatu momen di mana mungkin konsumen-konsumen kita itu lagi menurun ya minat untuk membelinya ya. Disitulah kita bisa sebenarnya ambil suatu tindakan ya. Kalau kita konsisten dengan gejolak turun naiknya grafik pembeliannya, penjualan ya. Saya yakin dan percaya usaha itu akan bisa kita pertahankan. Dan yang kedua adalah kita mau mengevaluasi. Evaluasi itu baik dari segi manajemen kita secara intern kan, kemudian bagaimana cara kita meningkatkan kualitas produk, itu juga salah satu hal yang sangat penting, bahkan sangat penting, bahkan sangat penting karena kenapa? Bahwa khusus di Kabupaten Konawe, bahkan di Sulawesi Tenggara pada umumnya bukan hanya satu terdapat produk keripik. Mungkin kita bilang ada ratusan. Banyak saingan. Banyak saingan. Nah, bagaimana cara untuk kita tetap eksis di tengah-tengah persaingan itu adalah kita meningkatkan kualitas kita. Baik itu dari sisi rasa, sisi kemasan, sisi kemudian dari bagaimana kita mempromosikan produk kita sendiri, dan yang paling ikonik adalah bahwa di keripik kita itu terdapat hadiah. Iya, ada uang. Ini yang menarik. Iya, menarik. Ada kayak yang ada isinya di sini. Saya lihat memang baru kami ya. Sebenarnya kalau di UMKM ya, kalau keripik pisang, khusus keripik pisang itu baru di Rabar yang menyajikan ada hadiah. Ratusan ribu bahkan jutaan ya. Jadi pemirsa Onggano Podcast, sebenarnya kalau keripik Rabar ini bukan baru pertama kali hadir di studio Onggano Podcast. Di episode-episode sebelumnya juga sudah pernah ini mengisi di meja podcast kami. Tapi kalau on-airnya baru hari ini. On-airnya baru hari ini. Makanya tadi saya tanya yang mana yang ada isinya uang. Siapa tahu ada bocoran supaya sacop memang. Tapi betul ini Pak ya? Betul. Biasa ada hadiahnya. Ada yang pernah dapat? Ada sudah sering. Dia ini mulai dari 20.000 sampai 1 juta isinya. Bahkan ada yang dari Buton. Iya. Kalau 1 juta juga Pak. Berarti isinya uang saja dari. Enggak, dia berupa kupon. Oh, kupon. Kalau sudah 500.000 ke atas dia kupon. Oh, jadi ditukarkan. Iya, langsung ditelepon saja. Ditelepon. Ada nomor serinya di dalam. Boleh. Tim Onggano sebentar kita mainkan ini bareng. Oke, lanjut. Menurut Bapak, bagaimana peran teknologi informasi dan komunikasi itu sendiri dalam membantu perkembangan UMKM? Mungkin Pak Ali, silakan. Alhamdulillah ini membantu sekali. Iya. Jadi awal sebenarnya terjun juga ini agak susah juga pemasarannya, tapi karena terbantu dari teknologi informasi ini ya, sehingga orang cepat informasinya. Terus karena memang awalnya kita bukan mau jualan, awalnya ini kantor, jadi sudah untuk platformnya sendiri sudah ada lama, sudah ketimbang produknya ini. Iya, jadi duluan kantor pengacara Rabar sudah sebelum ada produk itu. Jadi alhamdulillah dengan adanya ini teknologi informasi sangat membantu sekali. Apalagi sekarang kan informasi sampai kemana-mana orang bisa akses ya. Saya pikir. Apalagi media sosial ya Pak. Media sosial paling membantu sekali. Awal Facebook kan? Awalnya dulu Facebook malah. Kita Facebook dari situ mulai ini ada. Tapi memang dari kami pun juga selalu itu selalu mengkaji ini kelemahannya kita terima saran-saran dari teman-teman, dari penikmat ini keripik juga, apa sih kenapa
kelemahannya kita ini di mana. Jadi kita dari situ kita mulai berbenah sampai sekarang sampai. Tapi kalau untuk itu sendiri ya alhamdulillah terbantu sekali kami dengan teknologi Media informasi. sosial. Media sosial karena kenapa ya? Sebelum kita menggunakan media sosial ya, memang standar saja produksi kita ya. Oh, iya. Paling Iya. tinggi itu di angka 500 pieces per bulan. 500 per bulan ya? Per bulan, Per bulan. 500 pieces. Setelah kita gunakan media sosial, Ya. ya, teknologi dalam proses promosi produk kami, alhamdulillah sudah mencapai 3.500 per bulan. Per bulan. Dengan Berarti omset naik berkali lipat. ya, dengan omset 50 juta per bulan. Ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi besar sekali pengaruhnya ini media sosial. Sangat besar sekali. Jadi kami juga sini merasa senang ya dan bangga diundang di sini. Makasih ya. Makasih. Iya sebagai promosi juga. sih. Promosi. Mungkin kita minum-minum dulu Pak. Oh iya. Break dulu. Adek. Break di. Break dulu. Minum-minum. Oke. Silakan diminum, boleh makan kue. Dibuka. Boleh makan keripik mungkin. Boleh Saya kita buka buka? boleh. Iya, Oke, oke. boleh. Ini. Kita buka. Siapa tahu ada Bismillah, siapa tahu. Bismillahirrahmanirrahim. Itu Siapa yang tahu rasa dapat. apa tuh? Ini rasa jagung bakar ya. Oke, jagung Rasa bakar. bakar. Bismillah. Oh, ini keju. Ah, Keju. Mau ini. Ada yang mau kah? Memang enak ya. Ownernya bilang enak, coba saya. Bismillah. Cari dulu uangnya, nak. Enggak ada. Jadi pisangnya juga khusus dia. Oh, Enggak harus pisang Iya, dia ada pisang khusus. Ada pisang khusus namanya dia pisang. tidak sembarang. Iya, enggak sembarang pisang. Makanya saya bilang tadi bahan bakunya agak biasa kadang di musim Enak ini kemarau enak. khusus. Rasanya kekinian. Iya. Kan kalau biasa keripik pisang ya, kalau bukan manis asin. Tapi ini ada varian baru, rasa keju. Kita ada 7. Ada 7. 7 varian. Ada yang mau kah? Ada yang mau? Oh, ada mau. Sebentar, Ti. Saya ke acara. Ada rasa manis, kemudian ada rasa jagung bakar, rasa keju, rasa coklat, rasa barbecue, rasa apa lagi ya? Yang 2 itu. Lupa. Terlalu banyak. Rasa rumput laut sama Rumput laut, oh, iya, teh. apa yang Apa? satu? Lupa ya. Terlalu banyak. Dia bilang temanku tadi katanya ada kah rasa yang pernah ada. Ya. Oke, mungkin kita lanjut. Iya. Santai saja kita bincang-bincang. Kemudian ini tips dan trik Anda dalam pemasaran produk itu tadi. Tips dan triknya. Triknya. Nggak apa-apa, mungkin dibagi dengan teman-teman Tips UMKM dan yang trik. Iya. menonton hari ini. Sebenarnya kalau trik sendiri yang pertama pasti termasuk hadiah ini termasuk trik ya. Termasuk trik kami supaya awalnya memancing seperti itu. Terus kalau sebenarnya apa yang susah? Saya pikir kalau di sini utamanya produk UMKM kita itu kelemahannya adalah memang kemasannya. Jadi salah satu triknya kami ini memang di kemasan. Dari Jadi, kemasan, ya packagingnya. banyak produk di komponennya itu Iya. banyak tapi cuman kemasannya agak ya orang apa namanya seperti tidak mewah lah kelihatannya. Kalau ini kan kelihatannya seperti Mewah. Tapi kalau dengan kemasan yang seperti ini, mungkin harganya jauh lebih mahal ya Kalau dibanding. harga sendiri. Kalau kita harga apa ya namanya? Kalau harga pabrik boleh dikata ya. Kita harga produksi ya. Rahasia. Rahasia Dia perusahaan. di Enggak, tapi maksudnya kalau di Kalau pasaran. tingkat konsumen ya 15. 15.000. 15.000. Jadi Iya masih. Iya, oke lah. 15.000. Jadi Untuk kemasan yang sebagus ini, Iya. kenapa saya bilang bagus? Karena ini sudah menggunakan Ziploc. Jadi kan dia bisa ditutup lagi kan kalau sudah ditutup dibuka. lagi. Iya. Baru yang paling berbeda dari kita itu karena ada gambar gitu. Ada gambar kita. Ada fotonya. Jadi, yang lain tidak ada fotonya. Berfoto Kami juga. sekarang lagi kaji untuk kemasan yang mini Mat,
Iya. Kami akan luncurkan lagi yang kemasan lebih agak kecil. Lebih kecil. Supaya Tapi ini sudah bagus ini. Ya, karena ini mungkin agak tinggi harganya. Ya, itu tadi. Ini kita dalam bulan depan kita sudah produksi yang agak mini lagi. Jadi harganya lebih di bawah lagi. Ini kan 120 gram ini. Nanti mungkin 120 gram. 120 gram. Nanti kita mungkin sekitar sini 80 gram. 60-an. 60. Mau anunya bagi duanya ya, lagi ya. Supaya harganya juga agak. Bagi dua lagi. Oke, kemudian ini upaya-upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kualitas produk. Bapak, gimana? Kalau kualitas sendiri, karena kita kemarin selama ini di backup sama dinas UMKM. Ya, koperasi dan UMKM. Iya, UMKM itu selalu ada pelatihan itu kami ikuti terus ya. Sekalian mungkin itu dengan peningkatan SDM-nya ya. SDM ya. Jadi teman-teman yang ada di Rabar ini ya kita ikutkan. Terus kayak kemarin ada yang pelatihan ini, yang apa namanya itu yang expire itu. Iya. Ada? Iya. Kebetulan itu juga. Jadi kami itu selalu dapat informasi ya cepat dari bapaknya Pak Haji Jahiudin ya. Beliau itu juga salah satu pihak yang mendukung ya, yang berperan penting pengembangan produk kami ya. Terutama di produk kami karena beliau sering memberikan masukan, selalu mengikut sertakan kita dalam kegiatan-kegiatan pengembangan SDM. Informasinya itu selalu cepat. Ya, lebih cepat. Ya, saya salut sama beliau. Artinya masih besar perhatiannya terhadap perkembangan UMKM di Kabupaten Konawe. Kalau ini lapangan kerja. Kalau soal lapangan kerja karyawannya sudah banyak sekarang. Kalau kita karyawan di Keripik Rabar ini kita ada 8. Yang produksi yang melakukan produksi. Kalau untuk pemasarannya itu 3 orang. 3 orang. Ada Pak Asran, ada Pak Helmi, dengan ada Pak Aldi. Jadi semua ini dikerjakan di sini ya Pak, di Unaha? Dikerjakan di Unaha. Jadi kita ini sistemnya profesional memang. Artinya kita tidak terjun langsung, kita hanya membentuk suatu manajemen yang mengerjakan adalah tim-tim kita yang digaji juga. Tentunya digaji. Tentunya semakin banyak produksi, semakin banyak penjualan, tentunya bonus mereka juga semakin tinggi. Itu yang ada. Jadi yang poin pentingnya juga petani ya dikatakan kalau petani pisang itu sangat bahagia karena kami itu belanja pisangnya itu 1 kali 3 juta, 4 juta bahkan 5 juta 1 kali beli pisang. Jadi perputaran ekonomi ke pelosok-pelosok itu luar biasa. Iya. Pertumbuhan ekonomi juga jadi baik. Satu lagi pesan saya bahwa untuk anak muda sekarang jangan kita terfokus pada suatu pekerjaan yang kita inginkan ya, tetapi beranilah untuk menggali potensi diri untuk mengembangkan dan menggunakan serta mencari apa yang bisa kita lakukan ya. Salah satu contoh adalah di depan kita ya, produk. Karena Konawe ini luar biasa sekali sumber daya alamnya. Ya, tinggal kita saja bagaimana kita mau mengeksekusinya menjadi suatu produk yang bisa ditawarkan di pasar. Bahwa inilah produk-produk kami yang berasal dari Kabupaten Konawe. Karena saya yakin dan percaya sumber daya yang ada di Kabupaten Konawe, baik itu sumber daya manusia atau sumber daya alam itu tidak kalah dengan daerah-daerah lain. Tinggal kita bagaimana pandai-pandai mengolah. Kemudian dari sisi masukan saya untuk pemerintah juga, saya harap pemerintah Kabupaten Konawe itu dapat mendukung perkembangan UMKM. Karena kenapa? Kita bisa adopsi ya apa yang terjadi di daerah-daerah Jawa. Mereka itu sudah impor ya, sudah mengekspor produk-produk mereka ke luar negeri, ke Belanda, ke Inggris, Amerika. Itu tujuan saya sebenarnya, bagaimana produk keripik Rabar ini bisa terjual di pasar internasional. Tentunya memang harus ada standarisasi produk itu sendiri ya, dan itu kami terus berbenah bagaimana produk kita ini memang
ke depan bisa diterima di pasar internasional, dan itu tekad kami, dan saya yakin dan percaya itu akan terwujud. Insya Anak Allah. Konawe anak Konawe harus bisa ya. Harus Anak bisa Konawe ya. enggak. Sudah ada penawaran kemarin. Iya, karena kami sudah ada penawaran. Penawaran. Cuman itu kita tidak bisa sanggupi karena dia permintaannya berapa ton? 9 ton Per apa itu? Per bulan. Per bulan 9. Di mana itu lagi? Habis pisang di Konawe kalau begitu. Iya, di Konawe. Habis pisang Pak di Konawe itu kalau makanya kita siapa tahu ada yang punya pisang kan bisa sudah atau Kebun pisang. karena dia pisangnya pisang khusus. Iya. Pisang apa lagi namanya? Enggak boleh saya sebut. Nggak boleh ya. Itu rahasia. Rahasia perusahaan. Rahasia. Saya enggak boleh sebut jenis pisangnya. Jenis pisang Yang jadi jelas- kita juga berburu pisang itu. Iya. Guru juga. Berburu juga. Kalau menurut Bapak sendiri itu tadi kalau kita bahas soal dukungan pemerintah. Kalau menurut Bapak bagaimana dukungan pemerintah Kabupaten Konawe ataupun sektor swasta dalam mendukung UMKM sekarang? Alhamdulillah sih, kalau dari segi pengembangan SDM itu sangat luar biasa. Artinya mereka melakukan atau melaksanakan kegiatan-kegiatan yang bersifatnya untuk membangkitkan, mengembangkan SDM ya, untuk pelaku-pelaku usaha UMKM itu sangat jempol dua deh. Terbantu Ya, sekali. terbantu sekali. Terbantu. Artinya sebenarnya ya pemerintah itu tidak mesti untuk membantu berupa dana, berupa alat-alat, tetapi yang lebih utama adalah bagaimana cara kita mengetahui ilmunya dulu. Nah, kalau kita sudah mengetahui ilmunya, untuk praktiknya kan gampang ya. Kalau kita tidak tahu ilmunya ya susah juga ya kita mau terjun di suatu bisnis, ntar rugi. Rugi bandar. Iya, tapi kedepannya semoga di pemerintah kita ini bisa lebih meningkatkan lagi ya bantuan-bantuannya di peralatan untuk pelaku-pelaku UMKM itu supaya lebih terbantu kan. Kalau ini kayak tadi misalnya kan kalau UMKM biasanya yang mau memulai itu biasanya kan anak-anak Startup, muda, startup. Iya. anak-anak muda mau start awalnya. Iya, Kalau startup. pengalaman Rabar sendiri, kalau akses permodalannya sendiri bagaimana? Maksudnya ada untuk akses permodalannya di Kabupaten Konawe bagaimana? Kalau kita sih awalnya modal sendiri sebenarnya, modal sendiri. Kalau nggak salah itu di modalnya pertama sekali itu di 1,5 juta. Itu sudah semua ya, ada peralatan-peralatannya kan, produksinya masih kecil-kecil, Iya, iya. hanya mencoba Rumahan, untuk rumahan. rumahan. Iya. Hanya jangka karena saya juga sebagai pengacara kan cukup viral di media sosial. Jadi saya Terkenal. gunakan itu. Hanya butuh 3 bulan. Hanya butuh 3 bulan kita jalankan itu langsung produksinya langsung membeledak ya. Dari 500 per bulan, produksinya 1.000, 1.500 sampai sekarang di 3.500 produksi. Jadi sebenarnya produk Rabar ini juga terbantu dengan sosok Bapak ini berdua Iya, di luar balik biasa. layar. Jadi Iya. kan yang viral-viral di media sosial kan Iya. beliau-beliau ini, jadi untuk memasarkan atau untuk memperkenalkan Lebih produknya gampang. lebih gampang, Lebih itu gampang. sebenarnya. Mungkin dari personal brandingnya, Ya, brandingnya. kedua Bapak ini sudah lebih terkenal duluan. Oke, terakhir deh, Ya. apa harapan Bapak untuk UMKM ini di masa depan? Mungkin Pak Ya. Ahmad duluan deh. Jadi ini sakral sekali saya rasa ya, harapan saya. Harapannya. Jadi harapan saya terhadap UMKM ke depannya bukan hanya untuk Kabupaten Konawe, tetapi untuk Provinsi Sulawesi Tenggara, dan yang paling umum adalah negara kita, itu Republik Indonesia. Mari bersama-sama kita meningkatkan UMKM ya, koreksi diri kita, koreksi usaha kita, jadikan UMKM maju dan berkembang, kemudian dapat membuka lapangan-lapangan kerja untuk orang-orang. Karena kenapa? Ketika kita bisa mewujudkan itu semua, saya yakin dan percaya angka kemiskinan di negara Republik Indonesia akan minim. Itu harapan kami. Kalau dari Pak Ali apa nih? Kalau saya harapannya? sendiri sih harapannya kalau bisa pemerintah itu lebih all out lagi, utamanya di pemasaran kalau saya. Ya lihatnya seperti itu. Banyak teman-teman pelaku UMKM itu yang apa namanya yang belum viral lah, yang belum bisa menggunakan media sosial sebagai alat pemasaran, itu agak susah di pemasarannya. Kalau harapan saya itu pemerintah jangan hanya di SDM saja juga, ya harapannya kalau bisa dibantu di pemasarannya.
kita punya banyak outlet di sini ada Indomaret, ada Alfamidi, ada banyak toko-toko. Coba dibukakan ruang lah untuk teman-teman di UMKM. Khusus untuk UMKM ya. Ya ruang, dikasih kesempatan untuk Jual untuk menjual produknya di situ. Terus yang pelakunya juga jangan mudah menyerah. Hanya karena satu bulan naik turun kali ya, akhirnya penjualan tidak konsisten. Gulung tikar. Kami juga pernah mengalami itu sih. Karena tidak langsung bulan berapa itu. Ada mungkin 3 sampai 4 bulan itu agak drop juga. Ya sampai akhirnya menemukan bahwa kita coba dapat ini kemasan mungkin kita rubah sampai jadi seperti itu. Jadi saya pikir itu harapan saya ke depan. Oke, kalau dari saya sih cukup. Tapi ini ada permintaan dari teman-teman di balik layar. Boleh lihat di teleprompter, katanya nyanyi sedikit boleh. Nyanyi sedikit boleh. Karena katanya yang viral ini beliau berdua ini boleh. Bukan saya yang suruh nyanyi. Kita nyanyi dikit boleh. Vokalis. Oke. Boleh. Di sini saya nyanyi sedikit ya. Boleh dong. Oke. Hai hai hai, hatiku tergoda, hai hai hai, sungguh mempesona, hai hai hai, saat memandangmu hati bergetar. Ha ha. Terima kasih. Ternyata ada saingannya NASA di Kabupaten Konawe, Masya Allah. Jadi memang Pak Rahmat ini berbakat. Multi talenta, pengacara, pebisnis, konten kreator, dan bisa nyanyi juga. Kalau Pak Ali mungkin boleh nyanyi. Tidak bisa dia. Kalau saya tukang batu nih. Tukang batu. Angkat galon. Angkat pisang. Oke. Menutup episode kali ini, saya pribadi mengucapkan terima kasih atas waktu dan kesempatannya Bapak Rahmat dan Pak Ali hadir di studio kami Diskominfo Konawe. Pesan saya sedikit bagi teman-teman UMKM, jangan ragu untuk memulai, jangan takut untuk mencoba, diasah lagi skillnya, bikin produk yang bagus. Mari kita ciptakan ekonomi yang mandiri. Karena bersama UMKM, mari kita wujudkan mimpi-mimpi yang lebih besar. Jangan lupa saksikan Onggano Podcast di episode selanjutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, serta nyalakan lonceng notifikasi Anda untuk terus mengupdate informasi dari kami di Diskominfo Konawe. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.